Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feliza Hilman Nazifa dari kelas 10 MIPA 4. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi yang telah saya rangkum, yaitu sejarah Kerajaan Kalingga. Mari kita mulai ke poin yang pertama, yaitu adalah letak geografis Kerajaan Kalingga. Menurut berita Cina, sebelah timur Kerajaan Kalingga itu terdapat Poli atau yang sekarang disebut dengan Bali. Lalu di sebelah barat Kalingga itu terdapat Topoteng atau yang sekarang disebut dengan Sumatera. Lalu di sebelah selatan itu berbatasan dengan samudra, dan di sebelah utaranya terdapat Chanle atau yang sekarang disebut dengan Kamboja. Poin kedua, yaitu adalah nama-nama ratu dan raja yang pernah memerintah di Kerajaan Kalingga. Untuk yang pertama itu ada Ratu Maharani Shima atau yang kita kenal dengan sebutan Ratu Shima. Ratu ini terkenal sangat jujur, adil, tegas, dan taat terhadap peraturan yang ia terapkan di kerajaannya. Lalu untuk yang kedua itu ada Raja Sana. Nah, sebenarnya raja ini tuh lebih ke Bumi Mataram dibandingkan ke Kerajaan Kalingga, sehingga di beberapa sumber itu disebutkan bahwa ia tidak sepenuhnya memerintah di Kerajaan Kalingga. Lalu untuk yang ketiga itu ada Raja Sanjaya. Raja Sanjaya ini memerintah setelah Ratu Shima wafat. Poin ketiga, yaitu kondisi sosial dan ekonomi di Kerajaan Kalingga. Kepemimpinan Ratu Shima yang adil menjadikan rakyatnya memiliki hidup yang damai, aman, dan juga tentram. Mata pencarian utama penduduk di Kerajaan Kalingga ini adalah pertanian, karena tanahnya yang amat sangat subur. Lalu di samping itu mereka juga melakukan perdagangan karena letak kerajaan yang sangat strategis, yaitu di pesisir pantai utara Jawa Tengah. Nah, apa sih sebenarnya yang mereka jual di sana? Mereka itu menjual kulit penyu, perak, emas, cula badak, dan juga gading. Poin yang keempat, yaitu adalah peristiwa penting. Menurut berita Cina, Kerajaan Kalingga pernah menerjemahkan kitab suci agama Buddha dari bahasa Sanskerta ke bahasa Cina. Poin kelima, yaitu adalah faktor runtuhnya Kerajaan Kalingga. Sebenarnya indikasi utama di sini itu karena telah berakhirnya kepemimpinan Ratu Shima sekitar tahun 695 Masehi. Untuk faktor yang pertama itu adalah karena kebijakan politiknya kurang tepat. Kenapa sih kebijakan politiknya kurang tepat? Karena kebijakan politik ini tidak sedikit merugikan masyarakat, sehingga timbulnya banyak konflik di kerajaan, dan kerajaan pun tidak bisa menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Yang kedua itu adalah perekonomian yang turun drastis. Stabilitas perekonomian di sini sangat turun drastis karena banyaknya persaingan antar kerajaan, terutama dengan Kerajaan Sriwijaya. Faktor yang ketiga itu adalah kerusuhan di lingkungan kerajaan. Nah, karena dua faktor sebelumnya itu, faktor perekonomian dan faktor politik yang stabilitasnya sangat menurun, banyak terjadinya kriminal dan juga pelanggaran-pelanggaran hukum di lingkungan kerajaan karena tidak ada kepastian dari kerajaan tentang menurunnya stabilitas tersebut. Lalu untuk faktor selanjutnya adalah faktor ketidakpuasan masyarakat. Sebenarnya faktor ini muncul ketika masyarakat mengetahui bahwa kerajaan tidak dapat mengatasi permasalahan ini. Lalu untuk faktor yang terakhir itu adalah faktor serangan dari Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini sangat tahu bahwa Kerajaan Kalingga sedang lemah di berbagai bidang. Nah, untuk bidang yang paling menonjol ini adalah karena Kerajaan Kalingga itu sedang tidak mempunyai kekuatan militer untuk melawan atau membalas serangan dari Kerajaan Sriwijaya, sehingga pada saat itu juga Kerajaan Kalingga langsung runtuh di bawah Kerajaan Sriwijaya. Poin keenam atau poin yang terakhir yaitu adalah peninggalan dari Kerajaan Kalingga. Untuk peninggalan yang pertama itu ada Prasasti Tukmas. Prasasti ini berisikan tentang mata air yang bersih dan juga jernih yang diibaratkan sebagai sungai Gangga yang berada di India. Lalu untuk yang kedua itu ada Prasasti Sojomerto yang berisikan tentang keluarga dari tokoh utama. Nah, prasasti ini dituliskan dengan aksara Kawi dengan bahasa Melayu kuno. Untuk peninggalan yang ketiga yaitu ada Candi Angin. Nah, kalian tahu gak kenapa dinamai Candi Angin? Candi ini diberikan nama Candi Angin karena dia berada di daerah yang sangat tinggi atau berangin. Tapi candi ini tidak rubuh atau tidak rusak.
Nah, candi ini juga berumur lebih tua daripada Candi Borobudur. Selanjutnya ada Candi Bubrah. Candi Bubrah ini berasal dari bahasa Jawa, yaitu saat ditemukan dia sudah dalam keadaan rusak atau roboh. Nah, candi ini awalnya memiliki ukuran 12 x 12, namun saat ditemukan tinggal tersisa 2 meter saja. Selanjutnya yang terakhir, peninggalan terakhir dari Kerajaan Kalingga, yaitu adalah situs Puncak Sangalikur. Nah, dalam situs puncak ini dapat ditemukan 4 arca batu dan juga 6 tempat pemujaan. Nah, 4 arca batu ini terdiri dari arca Batara Guru, Wisnu, Narada, dan juga Tagog. Nah, untuk 6 tempat pemujaan itu, yang pertama ada Bambang Sakri, Abiyoso, lalu ada Janggring Saloko, lalu ada Sekutem, lalu juga ada Pandu Dewanoto, dan juga ada Kamunoyoso. Nah, yang terakhir itu ada Prasasti Rahtawu. Ya, Prasasti Rahtawun ini ditemukan pada tahun 1990 oleh Profesor Gunadi dan 4 stafnya. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dimengerti. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natafia Beliantin Hendra dari kelas 10 MIPA 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang Kerajaan Kediri. Dimulai dari letak geografis. Kerajaan Kediri adalah sebuah kerajaan besar di Jawa Timur yang berdiri pada abad ke-12. Letak Kerajaan Kediri terdapat di Jawa Timur, berada di sebelah selatan Sungai Brantas. Kerajaan ini berpusat di Kota Daha, yang terletak di sekitar Kota Kediri sekarang. Melalui Pelabuhan Canggu, aktivitas perekonomian rakyat sangat lancar, sehingga mendatangkan kemakmuran. Daerahnya subur dan aliran sungainya dipakai sebagai sarana transportasi. Wilayah kekuasaannya meliputi Kediri, Madiun, dan bagian barat Madangkamulan. Berikutnya, saya akan memberitahu raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Kediri. Pertama ada Sri Samarawijaya, yang kedua ada Aji Linggajaya, yang ketiga ada Sri Jayawarsa Dikwijaya Sastra Prabu, keempat ada Bameswara, kelima ada Jayabaya, keenam ada Saryaswara, ketujuh ada Aryaswara, kedelapan ada Koncara Dipta Gandra, 9 ada Kameswara, dan yang terakhir Kertajaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan masa awal, masa kejayaan, dan masa akhir dari Kerajaan Kediri. Dimulai dari masa awal. Kerajaan Kediri adalah salah satu dari 2 kerajaan yang dipecah oleh Airlangga pada tahun 1049 Masehi. Yang dipecah oleh Airlangga untuk kedua putranya. Airlangga membagi Kahuripan menjadi 2 kerajaan untuk menghindari perselisihan 2 putranya. Dan ia sendiri turun tahta menjadi pertapa. Yang kedua, masa kejayaan. Kerajaan Kediri mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Sri Jayabaya. Masa kejayaan Kerajaan Kediri terjadi sekitar tahun 1135 hingga 1159 Masehi. Pemerintahannya yang dipimpin sudah teratur dan hukum dilakukan secara tegas dan adil. Sri Jayabaya mampu menaklukkan Kerajaan Jangkala dengan semboyan yang terkenal dalam prasasti Ngantang, yaitu Panjalu Jayat atau Panjalu Menang. Sri Jayabaya juga terkenal sebagai peramal, karena ramalannya mengenai kondisi Indonesia di masa depan. Ramalannya dikumpulkan dalam kitab Jongko Joyoboyo. Dan yang terakhir ada masa akhir. Kerajaan Kediri runtuh pada masa pemerintahan Kertajaya dan dikisahkan dalam kitab Pararaton dan Negara Kertagama. Selanjutnya saya akan menjelaskan kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi Kerajaan Kediri. Dimulai dari kehidupan sosial budaya Kerajaan Kediri. Dalam buku Chow Jukwa dikisahkan pada saat Kerajaan Kediri berjaya di Pulau Jawa, penduduknya menganut 2 agama, yaitu Buddha dan Hindu. Kondisi masyarakat Kediri sudah teratur, penduduknya sudah memakai kain sampai di bawah lutut, rambutnya diurai, serta rumahnya bersih dan rapi. Dalam kitab Lupdaka dikisahkan kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Kediri sangat teratur. Di dalam kitab ini dituliskan tinggi rendahnya martabat seseorang bukan berdasarkan pangkat dan hartanya, namun berdasarkan moral dan tingkah lakunya. Kemudian kehidupan ekonomi Kerajaan Kediri. Kediri merupakan sebuah kerajaan agraris dan maritim.
Sebagian masyarakat yang hidup di pedalaman menggantungkan hidupnya dari bertani. Dengan hasil yang melimpah ini, masyarakat di Kediri hidup makmur. Sementara masyarakat Kediri yang ada di pesisir, hidupnya bergantung pada perdagangan dan nelayan. Pada masa Kediri, perdagangan dan pelayaran sudah maju pesat. Selanjutnya, saya akan memberitahu sedikit peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Kerajaan Kediri. Yang pertama, pada tahun 1019 Masehi, Airlangga dinobatkan menjadi Raja Kediri. Kedua, Airlangga memindahkan pusat pemerintahan dari Medang Kemulan ke Kahuripan. Dan yang terakhir, runtuhnya Kerajaan Kediri tahun 1222 Masehi. Nah, ada dua faktor penyebab kemunduran atau keruntuhan kejayaan Kerajaan Kediri. Yang pertama ada Raja Kertajaya mengurangi hak-hak kaum Brahmana, sehingga kaum Brahmana banyak yang lari dan meminta bantuan ke Tumapel untuk melawan Kerajaan Kediri. Yang kedua, pada tahun 1222 Masehi, terjadi perang ganter antara Ken Arok dengan Kertajaya. Ken Arok dengan bantuan para Brahmana berhasil mengalahkan Kertajaya di Genter, Punjon Malang. Dengan demikian berakhirlah riwayat Kerajaan Kediri. Sekarang kita masuk kepada poin terakhir, yaitu peninggalan-peninggalan atau prasasti dari Kerajaan Kediri. Yang pertama ada Prasasti Kemulan, yang kedua ada Prasasti Galunggung, yang ketiga ada Prasasti Jaring, yang keempat ada Prasasti Panumbang, yang kelima ada Prasasti Talan, dan yang terakhir ada Prasasti Sirah Keting. Sekian dari saya, maaf jika ada kekurangan dan salah kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.